Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Mesias. Renungan singkat kali ini, teksnya saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-3 sampai 5. Dan kemudian terkait dengan itu, dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-36 sampai dengan 38. Nah, renungan singkat ini saya beri judul, kadangkala rasa takut atau kesesakan juga perlu. Kadangkala rasa takut atau kesesakan juga perlu. Nah, dikisahkan di dalam kitab suci ini bahwa nabi besar selevel Elia suatu ketika juga punya rasa takut mati. Padahal keberaniannya sudah teruji sebenarnya. Penyertaan Tuhan sudah teruji. Ketika Nabi Elia bertarung dengan 450 Nabi Baal dan mengalahkannya dalam hal pembakaran persembahan untuk Bapa Yahweh dan sebaliknya Nabi Baal untuk Tuhannya. Nah, coba dibayangkan bagaimana seandainya Nabi Elia kalah gitu ya, tanpa penyertaan Tuhan. Tentu nyawanya akan hilang. Nah, keberanian Elia ketika hendak bertarung dengan 450 itu kan luar biasa. Tidak ada rasa takut. Ya. Tetapi kemudian di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-3 sampai 5, Elia ke Gunung Horeb, itu Elia lari dari hadapan Raja Isabel. Ini berkaitan dengan 450 Nabi Baal yang dipotong oleh Nabi Elia karena kalah itu tadi bertarung. Nah, bagaimana seorang Nabi Elia mengatakan, ambillah nyawaku Tuhan, karena rasa takut yang luar biasa. Nah, Nabi Elia dalam pelariannya ternyata kemudian dipelihara oleh Tuhan dengan memberikannya makan roti bakar, gitu ya, roti bakar dan juga minuman air mineral seperti itu ya, sehingga tenaganya pulih kembali dapat melanjutkan perjalanannya untuk menghindar dari Raja Isabel. Nah, saudara, rasa takut atau ketakutan kadangkala memang seperti saya katakan itu perlu. Bisa membuat orang berseru-seru akan nama Tuhan, memohon pertolongan, penyertaan Tuhan. Ya. Dan sekaligus juga itu mengundang kita untuk menyampaikan rasa syukur kita. Bahkan ada yang membuat bisa bertobat. Saya mau cerita tentang bagaimana kesesakan yang saya alami suatu ketika, ya. Pada beberapa tahun yang lalu, saya bersama adik saya dan juga anak saya yang paling bungsu, ya, pergi ke Sumatera Utara. Nah, kita pergi ke kampung ya, ke kota kecil di tempat saya dewasa gitu. Kita menyewa atau meminjam mobil orang ya. Lalu ketika sampai di ada namanya jalan Bandar Baru ya, ada jalannya menurun begitu ya. Di kiri kanannya ada jurang. Tiba-tiba rem mobil yang kami gunakan itu blong, ya, dan hampir saja masuk jurang. Nah, di dalam hati seketika kami berteriak, Tuhan tolong, ya kan? Dan luar biasa penyertaan Tuhan. Mobil itu tidak jadi terjun ya di Bandar Baru itu ke bawah itu. Nah, coba dibayangkan
bagaimana kesesakan yang seketika itu tiba, remblong, lalu kemudian hampir masuk ke jurang. Nah, saya lihat anak saya wajahnya sudah putih seperti kapas begitu. Dan saya percaya juga wajah saya pasti seperti itu. Dan secara refleks anak saya yang paling bungsu mengatakan, mungkin karena masih muda ya, sialan Uda gitu. Artinya apa? Uda itu paman atau om gitu. Nah, kenapa tidak hati-hati begitu? Padahal sebenarnya sudah kita jalan di tikungan ini, di turunan ini, ya pelan aja, jangan terlalu cepat gitu. Dan yang lucu saudara, adik saya yang menyetir itu sembari cengengesan mengatakan, gak apa-apa, ada pohon kok. Coba, dengan rasa tidak bersalah, dia mengatakan seperti itu, sementara kita sudah ketakutan banget dan menyeru-nyeru nama Tuhan. Coba, seandainya pohon betul memang tidak ada pohon gitu ya. Dan kemudian mobil yang kita sewa atau yang kita pinjam itu menabrak pohon itu kan rusak juga. Itu adanya. Dan memang puji Tuhan, mobil itu belum sampai ke pohon yang memang kelihatan di tikungan itu, di pinggiran itu, tidak sampai kita sudah berhenti gitu ya. Nah itu, jadi dalam kesesakan kita berseru nama Tuhan dan pertolongan Tuhan seketika datang. Itu namanya doa pivotal ya. Seketika dijawab sehingga kami tidak apa-apa. Padahal ya di situ dari berita-berita yang pernah dengar ada juga kecelakaan seperti tikungan itu. Nah, kami puji Tuhan tidak mengalami apa-apa. Hanya rasa takut ya. Sampai beberapa detik kita tidak dapat berbicara apa-apa. Sayanya maksudnya. Kecuali tadi anak saya dan juga adik saya yang mengemudikan kendaraan itu. Nah itu, melalui peristiwa seperti itu, Tuhan menyatakan pertolongannya, penyertaannya, sehingga kita terluput. Nah, apa yang dialami oleh Nabi Elia tidak berarti bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya dia takut gitu. Tetapi itu diizinkan Tuhan supaya Tuhan menyatakan penyertaannya dengan cara lain. Caranya membiarkan rasa takut gitu. Kemudian Tuhan juga tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Firman-Nya mengatakan kita jatuh, mengalami kesesakan, tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan memberikan jaminan, setiap orang yang percaya, setiap orang yang menaruh harap pasti akan ditolong. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, maka Dia akan menolong. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, anak-anak yang dikasihinya, yang menaruh iman kita kepadanya, mengalami kesesakan di luar dari kemampuan kita untuk menanggungnya. Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar, sehingga kemudian kita dapat kembali bersuka cita, mensyukuri penyertaan dan pertolongan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Terpujilah Yahweh Besem Yesus Mesias. Jika renungan singkat ini memberkati Bapak Ibu Saudaraku, mohon di subscribe, di like, dan dibagikan sehingga kemudian dapat banyak orang dapat, lebih banyak lagi orang dapat diberkati. Terima kasih. Salam.